merasakan inti dari rasa gitu inti. Baik, Ibu Bapak boleh dijawab pakai konsep dulu. Ini apa? Nah, konsep ya. Ini saya pakai baju warna apa? Nah, putih itu konsep atau realitas? Ini kalau ini putih itu benar atau salah? Hah? Oke. Ini baru semalam udah lupa lagi ya. Gini. Oke. 2 tambah 2 sama dengan 4. Bener nggak? Bener nggak? Ini kebenaran bukan? Ini kebenaran bukan? Bukan. Kesepakatan. Maka ini bukan masalah benar, tapi kita sepakat 2 tambah 2 sama dengan 4. Boleh bikin kesepakatan baru? Boleh. Kita sepakati 2 tambah 2 sama dengan 5. Setuju? Kan tadi boleh bikin kesepakatan baru? Boleh. Kita sekarang punya kesepakatan baru, 2 tambah 2 sama dengan 5. Jadi 2 tambah 2 sama dengan berapa? 5. Bener nggak? Tepuk tangan dulu dong. Maksud saya, ketika kita tidak melihat ini kesepakatan, kita nggak pernah tahu kesepakatan orang lain seperti apa, kita tiba-tiba nyalahin. 90 tambah 6, 99. Berapa? Oh iya, nah, ini kayaknya masih sakit hati sama wasit ya. Tapi ingat itu juga konsep ya. Mau menang mau kalah ya udah sih. Sip ya. Sehingga kalau kita ngelihat bahwa oke, mungkin aku nggak paham kesepakatannya, maka akan membawa kita lebih tidak melakukan yang namanya judgment. Karena setiap apapun punya kesepakatannya masing-masing. Sip ya. Jadi kalau ada orang yang bilang 2 tambah 2 7, jangan marah dulu, tanya dulu, kenapa 7? Emang kita sepakatnya 7? Oh ya udah aja sih. Ya, merah, hitam, putih, kursi apa semua, ini kita bicara tentang kesepakatan. Tetapi kalau dijawab dengan kesadaran, ini apa? Pasti gitu ya. Terus pikiran tuh pengen banget tuh. 2 tambah 2 sama dengan berapa? Ya kan pakai kesadaran tadi. Kalau pakai kesadaran sudah tidak perlu ada suara dan kata-kata karena apa? Realitas itu hanya that's real. Realitas itu tidak ada kata-kata, tidak ada nama, tidak ada judgment. Dan once kita sering ke alam realitas, kita akan bisa lebih membuat apa yang kita akan lakukan jauh lebih sadar dan tidak terulang-ulang dalam wilayah kebiasaan. Oke ya. Nah, hari ini kita akan berbicara tentang letting go. Letting go itu artinya adalah melepaskan. Berarti pertanyaannya, seseorang yang bisa melepaskan, pertama, dia penting sadar dulu apa yang penting untuk dilepaskan. Dan nanti kita akan sadari teman-teman ibu dan bapak bahwa virus-virus kotoran-kotoran di dalam diri kita itu dalam tanda petik ya, itu banyak banget. Kenapa? Karena dari lahir pun kita udah banyak sekali recording ini gitu. Ibu bapak kita tahu ya, kita sama simpanse itu cuma beda 1,23%. Jadi nggak usah merasa spesial amat lah, gitu kira-kira. Kita cuma beda 1,23%. Yang menarik adalah perbedaan 1,23% bahwa manusia dikasih 2 tools yang sangat-sangat dahsyat. Yang nomor 1 itu namanya memori. Yang nomor 2 namanya imajinasi. Jadi simpanse binatang apa nggak mikir bulan depan pengen healing kemana ya? Nggak ada bulan. Karena dia nggak punya 2 hal ini gitu. Nah lucunya 2 hal ini yang penting untuk kita melakukan creation dalam hidup, tapi justru malah menjadi senjata yang membunuh tuannya sendiri gitu. Jadi ibu bapak nanti kalau kita mau bicara roots of problem, ibu bapak kalau dengar kata masalah thing yang kepikiran sesuatu yang baik atau buruk? Buruk? Hah? Masalah itu baik atau buruk? Kalau saya tanya, ibu bapak mending punya masalah, mending gak ada masalah? Hah? Mending banyak masalah, mending sedikit masalah? Nah, berarti kalau kita melihat masalah adalah hal buruk,
kita mengkonsepkan masalah sesuatu yang tidak baik, kita akan banyak menolak masalah. Betul nggak? Padahal dalam hidup nggak mungkin nggak ada masalah. Contoh, problem kalau diambil dari akar kata, dari kata pro and balance, itu artinya bergerak maju, Bu. Bergerak maju. Jadi saya, ibu dan bapak kalau nggak ada masalah, nggak mungkin bergerak maju, itu nggak mungkin. Betul nggak? Jadi kalau hidup nggak ada masalah, ibu bapak nggak akan datang ke sini, nggak akan belajar, nggak ada. Dan yang menarik, sorry to say, kalau kita mau bicara tentang kesadaran, Tuhan, Atman, apapun penamaannya, maaf ya, hampir 99,9% orang yang belajar gini-gini itu dipanggil sama masalah oleh kita. Jadi orang yang rempret adalah orang yang punya masalah gede dalam hidupnya, udah gitu aja. Karena kalau nggak ada masalah, nggak akan ikut-ikutan begini tuh, nggak mungkin. Gak mungkin orang cari Tuhan dalam happy, aku Tuhan, nggak bisa. So that's why suffering call us back home. Penderitaan memanggil pulang. Makanya Rumi dengan sangat indah mengatakan luka adalah tempat cahaya masuk. Kalau tidak terluka, tidak mungkin ada cahaya. Jadi we need problem nggak? Perlu masalah nggak? Karena kalau tidak ada masalah, kita tidak akan mungkin ada di kelas ini. Oke? Jadi ibu bapak dengan sangat ikhlas saya mendoakan ibu bapak semoga hidupnya banyak masalah. Itu nggak diaminin sih. Dan ini hal yang paling penting. Pada akhirnya ibu bapak, kita akan sangat berterima kasih kepada orang yang paling kita benci, karena tanpa mereka kita nggak mungkin ada di kelas ini. Betul? Sip ya? Berarti yuk kita mulai memiliki satu skill, bukan? Skill bahasa penting. Kalau sekarang AI penting, knowledge penting. Tapi satu skill yang saya rasa paling penting untuk menghadapi hidup adalah terampil dalam menderita. Ibu bapak, saya, kita perlu punya keterampilan dalam menghadapi penderitaan. Karena hidup nggak mungkin tanpa yang namanya penderitaan. Tergantung nanti kita mau menerima yang mana. Sip ya? Nah, menariknya, hukumnya begini Bu. Akan selalu lebih banyak siapapun yang tidak mengerti kita daripada yang mengerti kita. Itulah kenapa kalau usia-usia udah 40 tahun ke atas, itu temannya makin dikit, udah gitu aja. Kenalan bisa banyak, tapi teman nggak banyak. Makanya, the less circle, better. Less circle itu better. Makanya nanti secara fluktuasi alam, itu akan dipersatukan oleh yang namanya frekuensi. Nanti kita bahas itu. Sip ya? Jadi nomor 1, ini kita sebut seni memeluk penderitaan. Karena letting go, kata kuncinya, kalau dia tidak dipeluk, kalau dia tidak diterima, nggak akan pernah selesai. Dan banyak sekali, yang paling bahaya juga adalah kata merasa. Ini hati-hati. Nih, kalau ada orang yang rata-rata udah sering banget, itu merasa oke banget. Dan menganggap bahwa semakin spiritual, hidupnya semakin bahagia, itu perat banget sih sebenarnya. Nggak gitu juga. Even Dalai Lama pernah ditanya, are you still angry? Dia jawab, yes. Karena dia masih ada di tubuh manusia. Cuman marahnya beda sama 10 tahun atau 15 tahun yang lalu. Jadi ibu bapak jangan menyangka ketika kita udah masuk ke dalam dunia kesadaran apa dan lain-lain, semua problem will vanish dan I will happy. No at all. Justru semakin ke situ, semakin berdamai dan hidup berdampingan dengan penderitaan kita. Sampai sini oke? Sip ya? Ini jawabnya jangan yang kayak menderita gini dong, oke nah ini? Oke, sip. Ibu Bapak nggak usah ngomong penderitaan, saya udah kelihatan dari muka-mukanya lah ya. Kenapa semua senyumnya irit banget? Suruh senyum. Ya, senyumnya aja. Apalagi nggak senyum gitu. Dan nanti kita akan ngerti senyum itu the ultimate weapon. Senyum adalah senjata yang paling murah, meriah, dan itu akan sangat bermanfaat. Ya, oke, pelan-pelan ya. Oke. Nah, hal yang menarik adalah kalau kita kemarin bicara tentang ada tubuh,
Dan semua problem ini adanya di semua pikiran, perasaan, dan emosi. Di mana di sini nanti ada memori dan imajinasi. Semua problem itu cuma ada dua, berkaitan sama memori dan imajinasi. Contoh, ibu bapak hal-hal yang sudah terjadi masih ada yang mengganggu nggak saat ini? Masih? Masih. Padahal apa yang sudah terjadi udah lewat, betul nggak kira-kira? Berarti dia akan terinstal di dalam memori kita. Ibu bapak pernah khawatir terhadap sesuatu yang belum terjadi nggak? Nanti gimana ya? Itu gimana? Bisa begitu nggak? Berarti ketika apapun yang belum terjadi, kita sedang terjebak oleh imajinasi. Maka kembali kepada memori akan depresi dan akan ke depan itu akan disebut anxiety, dan itu yang akan tidak membuat kenyamanan dalam hidup kita. Makanya kita akan belajar stay center. Ibu bapak maaf ya, tidak pernah ada kehidupan kecuali now. Yang lalu udah lewat, besok belum ada. Makanya kan dengan perspektif ini kita penting belajar untuk belajar banget sama tukang angkot. Ibu bapak kalau diangkot pernah lihat ya, hari ini bayar, besok gratis. Pernah lihat? Hari ini bayar nggak? Ibu bapak besok naik angkot bayar nggak? Besok? Tapi waktu besok tetap jadi hari ini nggak? Nah, besoknya lagi? Jadi ada nggak yang nggak bayar? Karena nggak pernah ada hari esok, yang selalu ada adalah hari ini. Oke? Makanya nanti ini kalau pakai bahasa perspektif, living in the moment, in the present. Dan kedamaian itu cuma ada saat ini dan di sini. Dan yang membuat kita nggak hadir di sini adalah loncat-loncatnya ke memori dan imaji. Sampai sini oke? Sampai sini oke? Oke. Nah, itulah kenapa gejolak-gejolak manas kita kalau tidak terlatih, dia akan mengganggu dalam keseharian. Saya selalu mengatakan bahwa kenapa kita perlu yang namanya pause moment. Karena hanya dalam pause moment kita sedang hidup sebetulnya. Berarti kalau sekarang saya lagi hidup di masa lalu, sayanya nggak hidup. Saya lagi hidup di masa depan, sayanya nggak hidup. Sehingga hidup itu hanya ada di sini sekarang saat ini. Ke belakang drama, ke depan juga adalah drama. Oke ya. Nah, ibu dan bapak, mau tidak mau, suka tidak suka, panca indera kita mendengar dan kita membuat menjadi sebuah program. Berarti saya ulang sekali lagi bahwa orang lain bisa membuat kita sakit hati. Atau gini, ibu bapak pernah merasa sakit hati sama orang lain nggak? Pernah dong, betul? Dan ketika saya merasa sedang sakit hati sama orang lain, nyalahin bahwa gara-gara kamu aku begini. Betul? Gara-gara mereka aku begini. Pertanyaan. Kalau dari lahir kita udah dikasih program, maaf ya, saya akan nyebut ini pakai bahasa ini. Ibu bapak, sorry to say, di dalam diri kita banyak luka nggak kira-kira? Banyak luka nggak kira-kira? Yes. Kalau begitu, ketika kita sakit hati sama siapapun, sebenarnya luka itu udah ada atau belum? Hah? Itu nggak kompak jawabannya, dengerin dulu. Waktu kita ngerasa disakitin sama siapapun, si luka ini sebetulnya udah ada atau belum? Udah. Berarti ketika kita merasa disakiti sama orang lain, jangan lupa lukanya udah ada. Orang yang nyebelin itu cuman mencet tombol, cuman push the button, ngingetin masih ada luka, 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 masih ada luka. Dan kalau kita nggak ngerti ini, kita akan sulit untuk memaafkan. Kenapa? Menyangka bahwa dia yang melukai aku. Sampai sini oke? Jadi Bapak basic desainnya dulu bahwa kita perlu luka, yes. Dan luka ini perlu disembuhkan, yes. Berarti kalau luka ini disembuhkan, perlu ada putusan yang mengingatkan bahwa kamu masih terluka. Setuju? Oke. Pertanyaan, kalau saya luka di sini,
Terus teman saya nyolek di sini. Sakit nggak? Kenapa? Lukanya di sini. Tapi begitu teman saya nyolek ke sini, saya bisa teriak, betul nggak? Pertanyaan, saya boleh jadi udah nggak sadar di sini ada luka, bahkan nggak ingat, ditutup-tutupin, karena kenapa? Selalu ngerasa I'm fine, selalu ngerasa I'm okay. Dan setelah diulang-ulang, akhirnya ketutup, akhirnya jadi imun. Suatu saat teman saya nyolek, sakit, lukanya sebetulnya udah ada atau belum? Berarti dia hanya pembawa pesan untuk mengingatkan masih ada luka di situ. Makanya kalau pakai perspektifnya Yesus tuh bilang, love your enemy. Kenapa? Karena musuhmu itu yang sedang memberikan pesan dan mengingatkan bahwa kamu masih terluka, gitu. Oke, sip. Berarti kita berlatih begitu datang ada orang nyebelin, terima kasih. Meskipun awalnya terima kasih. Dan ini kalau nggak dilatih nggak bisa. Sip ya. Jadi sekali lagi, semua yang datang ke kita adalah messenger, utusan. Dan semua utusan itu cuma satu, hanya mau membuat kita mengenal luka kita. Karena begitu kita mengenal luka, kita akan mengenal diri. Dan semua orang itu lukanya banyak. Makanya kemarin saya cerita, kita podcast sama Ugen, Ibu Bapak please belajar tidak menjudge kepada siapapun, karena kita nggak pernah tahu orang ini background historinya seperti apa, penderitaannya gimana, kesulitannya gimana, terus kita judge. Please. Karena nanti kita mengerti bahwa once kita mulai melihat semua adalah utusan, kita akan hanya mengambil pesannya gitu. Sampai sini oke? Dapat ya? Berarti setiap yang datang menjadi pepencet bel luka-luka kita semua yang ada di dalam diri. Dan 99% luka tidak disadari. Karena repositorinya luka, tempatnya luka, bukan disadar, bukan di bawah sadar, tapi di tidak sadar. Ibu Bapak pernah nggak out of nowhere, cuaca lagi bagus, lagi gimana, tiba-tiba ada rasa nggak enak lah, apa gitu, pernah begitu nggak kira-kira? Iya, karena dari tidak sadar itu muncul gitu. Gitu. Oke, saya kasih gambaran dulu supaya kebayang ya. Dikit aja teorinya dulu. Sadar kita tuh 1%, Bu. Bawah sadar kita itu 9%. 90%-nya tidak sadar. Kalau kita bisa melampaui ini semua 3, baru kita membuka gerbang spiritualitas ada di sini. Atman tuh di sini nanti. Maka kalau kita masih putar-putar di 1990, itu nggak akan bisa mencapai ke sini. True self itu ada di sini. Ini diri palsu kita dalam dalam. Ini identity kita. Jadi once Ibu Bapak pernah mengalami sesuatu yang kenapa ya nggak ada angin, nggak ada hujan, gini banget. Ingat, itu dia lagi meluap untuk disadari. Dan setiap luka ada jatuh tempo untuk diterima. Dan kita nggak bisa ngelawan jatuh tempo itu. Karena itu nanti ada kaitannya sama karma, ada kaitannya sama konsekuensi. Intinya, setiap apapun yang kita rasakan, 90% kita nggak pernah tahu. Karena kita ini tidak terbatas sebetulnya. Makanya kita terus mengenal diri. Sampai sini oke? Sip ya? Nah, saya mau straight to the point aja Ibu Bapak. Siap-siap ya. Ketika kita PR kita cuma ada 2. Menyembuhkan titik-titik yang udah ada, atau nambah titik-titik baru, udah gitu. Kalau saya kasih pilihan, Ibu Bapak pengen menyembuhkan luka yang udah ada atau mau nambah luka yang baru? Yes. Karena kalau kita nggak sadar, ini makin banyak nih. Nah, ini ada satu kunci Ibu Bapak, nomor 1. Ya, yuk kita sama-sama latih. Hal yang akan menambah luka di sini, nomor 1. Ingin dihargai, kita nomor 1. Begitu ngerjain apa-apa, pengen dihargai. Dan siap-siap titik-titiknya makin banyak. Pernah nggak Ibu Bapak ngerjain sesuatu pengen ada penghargaan? Pernah nggak kira? Udah nggak.
bikin ini pengen dipuji, bikin ini pengen dikasih ini. Dan sorry to say, maaf ya, maaf banget nih, kecenderungan pembuat luka yang terdalam itu pasti orang yang kita sayang. Karena hanya orang yang kita sayang yang akan melukai kita, gitu. Bukan musuh kita. Maka pembawa dan pembuat luka yang paling besar itu nggak bisa enggak, kalau saya sebut the biggest karma in life itu cuma ada dua, pasangan dan anak, udah gitu. Kalau orang semakin spiritual, semakin sabar, setuju nggak bukan? Berarti kalau semakin sabar perlu menemukan hal yang menyebalkan, setuju nggak? Jadi ibu bapak kalau pasangan dan anak menyebalkan, terima kasih. Ibu bapak pasangan kadang-kadang nyebelin nggak? Oh banyak ya. Dan nanti kita ngerti kenapa saya dipertemukan sama dia, karena itu pairing yang terbaik. Karena jiwa memilih dengan hukum frekuensi bahwa siapapun yang kita dikasih pasangan, itu pasti adalah teman bertumbuh untuk ngeberesin ini semua. Maka pasangan dan anak itu selalu akan menjadi sesuatu yang paling the biggest karma in life. Maka maaf ya, sebisa mungkin ibu bapak nyari guru spiritual nggak usah jauh-jauh, di rumah udah ada. Pasangan adalah the best teacher, anak adalah the best teacher, dan itu semua kaitannya nanti ada di sini gitu kira-kira. Sampai sini oke? Sampai sini oke? Luka nomor 2 selain ingin dihargai adalah ingin diakui. Maka orang yang haus pengakuan, lukanya banyak. Orang yang mau ngapa-ngapain pengen dihargai, lukanya banyak. Dan yang lebih menarik lagi, dia craving love dari luar, lupa bahwa tidak pernah ada orang yang akan mencintai kita kecuali diri kita sendiri. Bahwa tugas kita bukan mencari cinta, tapi memberikan cinta. Maka kalau dalam perspektif esensial tasawuf misalnya, kenapa sih nomor 1 sebelum menikahi makhluk, nikahi dulu Tuhannya? Kenapa? Supaya kamu sudah penuh dengan cinta, dan tugas kamu hanya memberikan cinta kepada pasanganmu, bukan mencari. Oke, bukan? Makanya self-love itu penting banget. Meskipun antara self-love dan selfish itu beda tipis. Aku kan bagi self-love, enggak, lu nyebelin aja sih. Oke? Dapat ya? Oke. Yang ketiga, luka akan lebih banyak kalau banyak ingin mengatur. Jadi, mulai besok, hilangkan kata harus. Gak ada yang harus dalam hidup. Tidak ada yang ideal dalam hidup, nggak ada. Kenapa? Karena semua semesta bergerak, semua semesta dinamis. Dan ini yang paling nyata kalau di relationship pernikahan. Maaf ya, sebelum nikah, pas mau akad dibilang, he is the right man. 3 tahun lagi nyesal, udah pasti. Jadi no right man, no right spouse, nggak ada. Tapi kalau lagi jatuh cinta, semua orang lagi jadi bego kan ya, apa-apa juga. Maka kalau kita ngomongin love, tema kita hari ini, bedakan antara fall in love dan unconditional love. Karena 99% orang yang ngomong I love you itu bullshit tuh. Yes, kenapa? Bukan aku mencintai kamu, tetapi aku mencintai kategori yang aku suka ada di kamu. Itu dagang kan? Sip ya. Jadi yang nomor 3, berhenti banyak mengatur. Yang nomor 4, merasa memiliki. Karena semakin merasa memiliki, semakin kita akan mengidentifikasi dengan apa yang kita miliki. Sebelum punya Harley banyak, tidur bisa nyenyak. Harley-nya banyak, tidur nggak nyenyak juga. Jam 1 ada nggak? Nah, jam 3 ada nggak? Jadi nggak enak tidurnya gitu. Kenapa? Karena ada attachment. Dan semakin banyak attachment, jiwa kita semakin terpecah kepada attachment itu. Sip ya? Dan yang paling parah nomor 5 bu. Wah ini parah ya. Hati-hati ya. Ingin menjadi orang lain. Ada yang nanya, Kang, cara jadi Kang Abu gimana? Saya bilang nggak usah. Kenapa coba?
Yang nanyanya umurnya udah 60 tahun. Kenapa coba? Saya menjadi diri saya perlu 42 tahun. Berarti kalau orang ini nanya pengen kayak saya, berarti dia waktunya berapa tahun? Umur 102 mungkin baru kayak saya. Itu juga kalau belum gitu aja. Betul nggak, Bu? Kita menjadi diri kita seumur hidup. Maka kalau kita menjadi diri kita seumur hidup, please, jangan pernah pengen jadi orang lain karena itu hal yang nggak mungkin. Makanya kan suka ada pepatah, rumput tetangga lebih hijau. Tapi dia nggak pernah mikirin bahwa tagihan airnya lebih banyak karena dia nyerapnya juga lebih banyak gitu. Karena semua konsekuensinya pasti terjadi. Setuju? Oke? Jadi belajar nggak usah pengen dihargai, belajar nggak usah pengen diakui, nggak penting. Karena kalau lagi mikir-mikir gitu, ingat aja, saya sama simpanse cuma beda sepersen, nah gitu aja. Nggak penting-penting amat, Bu. Ibu Bapak maaf ya, maaf nih. Manusia itu suka arogan, Bu. Karena merasa dia adalah peak dari evolution, padahal sorry to say, kalau per detik ini semua cacing di bumi raya ini nggak ada, kita cuma punya waktu 4 bulan untuk hidup. Karena nggak akan ada yang menumbuhkan tumbuhan, betul nggak? Kalau per detik ini semua serangga di muka bumi itu nggak ada, kita cuma punya 3 bulan waktu untuk hidup. Tapi Ibu Bapak, kalau per detik ini semua manusia hilang di bumi, bumi baik-baik aja sih. Betul nggak? Jadi sekarang nggak usah sok-sokan. Karena kata kuncinya kita hidup berdampingan, itulah yang disebut kolaborasi, itulah yang disebut ekosistem, bukan ekosistem. Oke? Sip ya? Nomor 1 apa Bu Pak? Dihargai, diakui, mengatur, memiliki orang lain. Begitu mau kerja, pokoknya ini pengen banget dilihat gitu. Udah deh. Karena once ini semua diulang-ulang tiap hari, yang 90% luka-lukanya makin banyak gitu ya. Oke? Sip? Paham sampai sini? Nah, bentar lagi kita belajar letting go ini. Karena kenapa? Halamannya tinggal 2 lagi ya, bentar lagi kita. Supaya kita nggak banyak teori hari ini. Nah, sekarang begini Bu. Hal yang paling terpenting, perasaan, pikiran, dan emosi, ini yang akan selalu kita bawa kemana-mana. Dan yang paling esensial adalah belajar untuk tidak pernah menolak perasaan apapun. Ingat rumusnya ya, no wrong feeling. Yang ada wrong action. Tidak pernah ada perasaan yang salah, yang ada adalah aksi dari perasaan. Saya kasih contoh. Teman-teman, Ibu dan Bapak, kebanyakan orang sakit terluka karena dia, nomor 1, menahan perasaannya. Maaf ya, udah sering ngerepret bukan berarti harus bete, enggak. Jadi maaf ya, ada orang yang udah masuk ke pesantren, meditasi rajin, terus bete, dikit, gak boleh bete, gak boleh bete, gak boleh bete. Nggak bisa. Karena bete, benci, iri, dengki, dan seterusnya, itu nggak bisa hilang, yang bisa adalah diterima dengan baik. Jadi sebisa mungkin, jangan pernah menolak perasaan, karena tidak ada perasaan yang salah. Sampai sini oke? Karena kecenderungannya nomor 1 ditolak, ditekan, atau dilampiaskan. Contoh, Ibu Bapak tahu Adele ya, penyanyi? Dia putus dari pacarnya, perasaannya gak enak banget ya kira-kira. Tapi dia mengiyakan perasaannya, dia melampiaskannya dengan tepat, dibikin lagu. Jadi kaya. Betul nggak? Ini udah diputusin, pelampiasannya ngelempar gelas, mukul-mukul, udah diputusin, hilang gelas, sakit lagi. Rugi nggak kira-kira? Rugi. Sip ya? Jangan lupa, setiap emosi yang akan menjadi perasaan, ini basicnya adalah energi. Karena emosi itu energi in motion. Emotion itu adalah energi. Jadi Ibu Bapak, saya mau nanya,
Marah energi bukan? Berarti kalau ibu bapak marah berarti lagi ada apa? Energi. Jadi marah salah nggak? Enggak. Yang salah adalah ketika marah, aku memutuskan lonjong orang. Ketika aku kesal, aku memutuskan nulis di status, dibagi-bagiin. Oke, sampai sini. Tapi kalau kita mulai ada jedanya, begitu setiap emosi yang menjadi perasaan datang, begitu marah, ada energi nih aku mau marah. Olahraga lebih baik tuh. Nyuci piring lebih baik. Bersih-bersih kamar lebih baik. Maka ketika kita melihat semuanya, tergantung bagaimana kita menggunakan energi ini gitu. Dan ibu bapak maaf ya, kalau kita jarang merasakan perasaan kita, bahkan kita nggak tahu lagi ngerasain apa. Makanya kalau orang lagi udah mulai jenuh, ditanya kenapa? Bete. Kenapa betenya? Nggak tahu, pokoknya bete aja. Pusing bu. Kalau udah nggak tahu pokoknya bete, berarti dia nggak tahu akarnya kenapa gitu ya. Sip ya. Jadi sayangilah perasaanmu, jangan ditolak, jangan ditekan, jangan dilampiaskan. Kenapa? Kalau ini semua dilakukan, itu akan semakin menguat. Jadi feeling didesain untuk diterima. Begitu marah, terima aja dulu. Tapi diam dulu. Begitu bete, terima. Aku menerima, aku lagi bete. That's it. Semakin tingkat penerimaannya tinggi, semakin dia akan bersahabat sama kita. Karena sekali lagi, ibu bapak maaf ya, untuk urusan perasaan tidak bisa diwakilkan. Nggak ada, kamu latihin dong supaya aku jadi penerima. Nggak bisa, mau bayar joki triliunan rupiah untuk membuat perasaan kita lebih better. Nggak ada cara lain. Itulah kenapa perjalanan menuju Tuhan, perjalanan yang tidak bisa diwakilkan gitu. Setuju? Sip? Nah, berarti kita penting banget punya skill untuk meregulasi energi. Ibu bapak kemarin Pak Wayan udah bicara ya. Ingat trinitasnya apa? Kecerdasan, jadi energi, jadi materi. Berarti sekarang saya tanya, ada nggak semua yang di semesta raya ini yang bukan energi? Ada. Bahkan si materi padat ini pun adalah energi yang memadat. Berarti pada dasarnya kita ini semua energi nggak kira-kira? Yes. Itu please note dulu. Makanya kalau ngomongin dalam sains, dulu tuh ada sedikit cerita ya. Ada perspektif Newtonian, ada benda hidup, ada benda mati. Tapi setelah kita ngerti tentang energi, ternyata tidak ada yang mati di dalam semesta ini. Makanya ibu bapak, sorry to say, 80% di dalam diri kita air. Begitu kita lagi marah, air di dalam tubuh kita terregulasi jadi buruk. Jadi pertama kali orang yang paling menderita terhadap marah siapapun itu bukan orang lain tapi dirinya sendiri. Orang lain ngejelekin kita sekali, tapi kita ceritain ribuan kali, betul nggak? Jadi yang jahat siapa? Bukan kita, ibu bapak, saya yang tenang. Once diomongin gini, tapi tiap hari diceritain, aku kemarin ini diomongin, aku kemarin ini diomongin. Ribuan kali kita mengulang-ulang di situ. So, once kita tidak bisa meregulasi energi, kita akan selalu menjadi victim, korban dari itu. Sip? Oke? Nah, Nikola Tesla bilang, if you want to know the secret of universe, kalau kamu mau tahu rahasia semesta, ada 3 terminologi. Nomor 1 adalah energi, yang kedua adalah vibrasi. Saya mau memudahkan gini, teman-teman ibu bapak. Vibrasi dibagi 2, positif dan negatif. Yang positif itu konstruktif, yang negatif itu destruktif. Contoh, begitu aku melihat orang nyebelin, aku kesal. Energi bukan? Jeda dulu, milih. Kekesalan ini mau menghancurkan atau mau menumbuhkan? That's it. Jadikanlah semua emosi-emosi apapun ke arah pembentukan sebisa mungkin ke sini. Tetapi, maaf ya, yang ke sini kalau dihitung persentase itu cuma 2%, 98%-nya ke sini. Karena kita di hijack oleh subconscious mind kita, mau nggak mau suka nggak suka. Berarti kita penting untuk men-switching
Kenapa penting untuk pause dulu, baru doing something? Kenapa penting untuk stay dulu, baru ngomong sesuatu? Kan yang kemarin diceritain, Ibu Bapak sorry to say, once kita nggak ada pause, kita hanya mengulang kebiasaan yang sama, berarti hasilnya juga sama. Jadi kan ada 3 gate, misalnya ada sesuatu. Kalau saya nulis ini bagus nggak? Itu penting bukan? Kalau saya ngebalas gini oke nggak? Nah, itu sebetulnya membuat jarak antara peristiwa dan aksi reaksi kita. Ingat, masalah cuma 10%, 90% adalah reaksi kita terhadap masalah. Oke? Maka, maaf ya, meditasi itu bukan duduk, kalau apa-apain, bukan. Itu latihannya. Tapi menjadi meditatif itu dalam keseharian. Maka orang yang meditatif adalah orang yang tidak terjebak oleh ini, orang yang tidak terjebak oleh habits, orang yang tidak terjebak oleh programnya. Gitu. Sampai sini oke? Sampai sini oke? Saya komain sedikit. Jadi kita makhluk energi bukan? Apa buktinya? Tuh, lagi. Nah, supaya kita nggak ngawang-ngawang, supaya kita langsung bersaksi, mari kita bersaksi terhadap energi. Karena kalau Ibu Bapak dan saya tidak bersaksi, kita akan tahu ini hanya sebagai konsep gitu. Kita adalah makhluk energi. Iya sih, maksudnya gimana? Pokoknya kita energi aja. Nah, gitu. Tapi tidak bersaksi. Karena nanti kata kuncinya, yang paling penting dalam hidup itu adalah aku bersaksi. Karena kalau aku tidak bersaksi, aku baru tahu informasi. Dan informasi belum kebenaran, belum kebijaksanaan. Orang yang tahu banyak pengetahuan kebijaksanaan, itu baru nempel dalam knowledge gitu. Dan belum disaksikan. Sampai sini oke? Yuk, kita bersaksi terhadap energi. Ibu Bapak santai dan rileks, tangannya boleh begini. Mungkin ada yang udah pernah atau belum, it's okay, karena dilatih diulang-ulang, it's better. Oke. Ibu Bapak boleh gosok-gosokin tangannya sampai mulai terasa agak hangat. Kalau udah mulai terasa agak hangat, silahkan lenggangkan sekitar 1 mm di antara 2 telapak tangan. Ya. Terus jauhin dikit, deketin dikit, jauhin dikit, deketin dikit, dan Ibu Bapak rasain di antara kedua telapak tangan ada apa silahkan. Oke, dirasain ya. Oke, lebih pikirannya tenang, pekaknya akan lebih baik. Silakan. Ibu Bapak take a moment untuk menikmati yang terjadi di antara kedua telapak tangan. Kalau perlu digosok lagi, dan nanti pelan-pelan ketahuan mana yang mandi, mana yang enggak gitu ya. Oke, tenggangin sedikit, jauhin. Kalau perlu sambil memejamkan mata boleh. Just enjoy, just feel the energy. Ini namanya chi atau prana atau apapun, ini adalah konteks yang namanya energi. Lebih santai dan rileks, jauhin, deketin, jauhin, deketin. Gosok lagi boleh. Tenangin sedekat mungkin, 1 mm boleh, jauhin lagi. Dah, cukup dulu. Ada nggak yang sama sekali nggak ngerasain apa-apa?
Boleh angkat tangan. Yang sama sekali apa sih gitu? Ada nggak? Kalau begitu nggak ada yang ngacung, semua ada ngerasain sesuatu nggak? Semua merasakan di tengah itu kayak ada balon yang kenyal gitu ya? Ada? Itulah nanti kita sebut. Barusan kita sudah mengatakan atau sudah mengalami, aku bersaksi bahwa energi itu ada. Ibu bapak ingat rasanya nggak? Rasa ketika kita in touch with energy, ingat rasanya nggak? Ingat-ingat rasanya ya, karena nanti kita akan bawa itu. Dan ibu bapak, sorry to say, ini kalau nggak dialami, susah nggak diteranginnya? Susah. Itulah kenapa pentingnya bersaksi, karena kita mengalami dan tahu, oke, itulah yang disebut dengan yang namanya energi. Karena rasa itu yang akan kita bawa untuk letting go beberapa saat. Jadi saya make sure semua ngerasain? Sip? No problem? Tepuk tangan dulu, nice banget. 75% orang yang baru pertama kali itu nggak ngerasain. 75%. Jadi di mana-mana saya bikin pembelajaran seperti ini, nah ya 75%. Jadi kalau ibu bapak in first time, dan mungkin juga nggak first time kali ya, udah langsung ngerasain itu well managed banget, bagus banget, keren. Sip ya. Tapi rasanya ingat barusan? Sekali lagi deh supaya nggak lupa. Boleh? Gosok. 2 menit saja. Take a moment supaya ibu bapak bisa mengcapture rasa. Oke, silakan. Sambil makan boleh, santai dan relax aja boleh. Dan once kita relax dan ngalamin rasa ini, ibu bapak nanti rasain deh, relaxing body-nya lebih dapat, lebih santai, dan akan feel good sih. Intinya ada di feel good-nya. Sambil diikutin sensasinya juga boleh Bu. Misalnya dia makin besar, terus nanti ada gimana, diikuti juga boleh. Yang penting ibu bapak bisa atau udah dapat rasa. Mantap. Good. Oke, cukup. Terima kasih dan sekali lagi kita tepuk tangan yang kencang. Nah, once kita berbicara masalah energi, tadi udah kita saksikan, dia akan terbagi kepada positif dan negatif, itu yang disebut konstruktif dan destruktif, dan nanti dia akan terbagi kepada at least kalau kita pakai pendekatannya David Hawkins, ada 17 frekuensi itu. Ya, dan saya nggak pengen terlalu bahas ini lebih detail karena ini pembahasannya panjang banget, tapi saya pengen lebih ke yang namanya mengalaminya bersaksi. Let's say frekuensi rendah itu adalah rasa bersalah. Ibu bapak jangan terlalu lama ketika ada perasaan bersalah. Hatred, benci, dengki, apatis, itu tuh frekuensi rendah aja. Makanya salah satu frekuensi tinggi itu adalah cinta. Frekuensi tertinggi, salah satu frekuensi tinggi adalah cinta. Boleh ibu kita pasang dulu ya. Ya, makasih. Jadi tadi energi, ada vibrasi mau positif atau negatif, dan ada frekuensi. Nanti di sini ada 17. Yang paling rendah itu apatis, katakanlah begitu. Nanti yang kita masukkan itu adalah energi cinta, gitu. Sip ya. Ibu bapak nanti untuk penjelasan ini lebih detail, lebih dalam, ibu bapak nanti nonton di YouTube, cari aja Abu Marmo Letting Go. Gitu.
Ya, supaya saya nggak pengen banyak teorinya hari ini. Nah, yang menarik, once lagi ada di frekuensi rendah, sebisa mungkin nomor satu, jangan ngomong dan jangan mengambil keputusan kalau bisa. Jadi keputusan kita lagi marah dan keputusan kita lagi tenang, itu dampaknya pasti berbeda. Berarti kita penting cek and recheck, aku lagi ada di frekuensi mana nih sekarang? Aku lagi ada di level mana nih sekarang? Sip ya, karena once kita mulai peka terhadap frekuensi ini, kita akan tahu lagi ada di level mana dan kita penting untuk terus meregulasi. Oke? Makanya kalau lagi marah, mending diam dulu. Karena begitu diam, diterima, aku lagi marah. Begitu diterima, lucunya, dia nanti naik pelan-pelan. Begitu ditolak, dia akan stay di level itu. Oke, sampai sini Bu. Sip ya, dan ini kalau nggak dilatih nggak mungkin dan nggak bisa. Nah, yang paling penting di pagi hari ini yang pengen kita saksikan, karena kita akan belajar bersaksi terus ya. Berarti adalah bagaimana kita bisa meregulasi energi ini di dalam diri kita. Artinya, kita sesaat lagi akan belajar melepaskan luka-luka baik yang disadari maupun tidak. Kita akan belajar itu sebenarnya. Tapi at least knowledge-nya kita udah ngerti bahwa banyak banget luka yang kita nggak disadari. Dan siapapun yang datang sebetulnya kesan. Jadi lebih banyak diterima itu lebih baik, karena penerimaan akan menyembuhkan. Jadi kalau pengen sembuh, terima. Pengen sembuh, terima. Nah, kalau dipakai rumus sedikit, terima itu di nomor 4. Jadi penerimaan ini apa ya? Kalau kita bicara prosesnya, itu ada di nomor 4. Penerimaan terjadi karena aku sudah mulai yang namanya mengerti. Ibu bapak, kita marah gara-gara satu hal, jangan lupa, karena aku tidak mengerti. Makanya kalau aku nggak ngerti, outputnya jadi mana? Kalau ngerti, nggak akan marah. Sip ya. Maka di atas mengerti, nomor 2 adalah pengetahuan. Kenapa aku nggak ngerti? Karena aku kurang pengetahuan. Maka nomor 1, balik kata kunci yang paling kuat adalah niat. Dan ini nanti power yang paling besar. Jadi niat, pengetahuan. Jadi gini, maaf ya. Ini sekarang banyak banget yang gini. Lu kenapa lu hidupnya gitu-gitu aja? Jawabannya tuh keren, kelihatan keren. Kayaknya kamu kurang iman deh, gitu. Bukan kurang iman, kurang pengetahuan yang paling pasti gitu. Sip ya. Maka pengetahuan itu sangat penting, karena dengan pengetahuan aku mengerti, dengan mengerti aku bisa menerima. Nah kalau aku udah terima, nomor 5 nanti let it go gitu. Oke? Sip ya? Berarti untuk kita bisa masuk ke dimensi ini, kita penting untuk masuk ke dimensi jeda. Dan dimensi jeda itu tidak pernah ada di luar diri kita, tetapi ada di dalam diri kita. Maka Ibu dan Bapak, kalau boleh saya mendefinisikan dalam definisi secara subjektif ya, supaya mudah. Kalau saya ditanya, meditasi itu apa sih? Meditasi adalah saat atau momen kita menyentuh energi murni. That's meditation. Jadi nanti ini ada kaitannya menjadi jeda gitu. Ya, ini supaya tahu dulu strukturnya, tapi nanti setelah ngalamin pasti lebih dapat rasa. Sampai sini oke dulu Bu? Sip ya? Berarti sekali lagi ingat baik-baik bahwa kita tuh banyak, kita tuh museum luka aja gitu ya Bu. Gitu deh, banyak banget aja. Dan gak akan pernah hilang sampai kapan. Makanya Ibu Bapak jangan nunggu dulu semuanya beres baru bahagia, kelamaan. Kan nanti aku bahagia kalau utang udah lunas, kelamaan Bu. Aku bahagia kalau ini udah jadi, aku bahagia kalau tidak ada nanti. Life, hidup adalah di sini sekarang saat ini. Oke? Sip ya? Nah, ini hal yang paling esensial di pagi hari ini Ibu Bapak.
Saya mau membagi dengan sangat mudah aja ya. Ada 2 poin penting. Identitas, saya akan analogikan dengan otak. Diri, saya akan analogikan dengan hati. Maka ada menggunakan otak dan ada menggunakan hati. Oke, once seseorang ininya dominan, hatinya ketutup biasanya. Once ketika dia beneran, ibu bapak maaf ya, itulah kenapa orang yang IQ-nya tinggi cenderung stres lebih tinggi. Orang pintar banget itu stres bu. Kenapa? Karena intelek itu kayak pisau, semakin tajam bisa ngebunuh atau menyakiti diri kita. So that's why kecerdasan intelek itu cuma berpengaruh 4% dalam hidup. So ibu bapak ada orang IPK-nya 4, pintar banget tapi nyebelin bu, nggak bisa kerja tuh. Kalau ibu bapak jadi bos di sebuah perusahaan, pintar banget IPK-nya 4 dan top of the line, tapi dia nggak bisa kerja sama, dipilih nggak kira-kira? Nah juga, makanya kenapa emotion itu memiliki faktor lebih dari 40%. SQ sisa. Sampai sini oke? Pertanyaan saya, kita tiap hari lebih di-drive oleh otak atau oleh hati? 98%. Ini jarang dipakai. Ibu bapak, ini mungkin terminologi yang penting untuk kita sadari lebih dalam dengan kedewasaannya. Kalau Tuhan mengirimkan utusan, utusan Tuhan yang paling terdekat dengan kita adalah hati kita. Itu adalah messengernya Tuhan. Utusan bahasa Arabnya Rasul. Jadi kalau ada ngomong-ngomong Rasulullah, itu bukan orang di luar kita sebetulnya. Utusan Tuhan yang paling dekat dengan kita adalah hati kita sendiri. Makanya kalau hati terlatih, dia akan bercahaya. Cahayanya Tuhan disebut Nur Ani. Nur itu cahaya, Ani itu aku. Makanya ada hati Nur Ani. Oke ya, contoh. Ibu bapak dalam hidup ini boleh nggak saya sebut sebagai perjalanan? Boleh? Kalau perjalanan harus ada manual booknya, harus ada Google Maps-nya, harus ada petanya nggak? Berarti pertanyaan saya, manual book itu sebenarnya ada di luar diri kita atau di dalam diri kita? Di dalam. Contoh, saya beli TV baru dibungkus BNIB, brand new in box. Kira-kira setiap produk ada manual booknya nggak? Pertanyaan saya, waktu kita beli produk TV terbaru yang dibungkus, manual booknya di luar bungkus atau di dalam bungkus? TV aja manual booknya di dalam, masa kita di luar? Betul nggak? Sorry to say, maaf ya, kalau kita bicara dalam religious perspektif, bisa jadi orang religius percaya sama kitab suci yang bentuknya buku daripada kitab suci sejati yang bentuknya hati nuraninya. Maka saya selalu mengatakan kitab suci yang berbentuk buku itu cuma 1%. Itu kitab kecil aja sih sebenarnya. Tapi 99% itu ada di hati kita. Maka dalam hidup cuma ada 2, mau dinakodai oleh otak atau mau dinakodai oleh hati. Ya. Otak itu sama hati itu maksudnya mungkin logika sama perasaan ya. Logika sama perasaan salah satu. Yes. Tapi nanti kita dapetin perasaan itu juga bisa dalam tanda petik ada chaosnya. Tapi kita akan pakai rasa. Ada perasaan, ada rasa, ada merasa. Ini 3 hal yang berbeda. Perasaan kan aku nggak salah, itu perasaan. Bisa. Kalau perasaan itu ini masih ada sih. Ini kita sebut rosok rasa. Sampai sini oke? Clear? Saya ulang ya. Berarti ibu bapak maaf ya. Manual book bareng nama diri kita nggak kira-kira? Di mana? Within. Once ibu bapak kita semua ngikutin di sini, udah pasti kita akan sesuai dengan apapun itu.
Maka maaf ya, saya banyak banget ketemu orang, karena saya hampir 10 tahun belakangan ini mempelajari Quran, Bible, dan seterusnya. Saya banyak ketemu orang, dia ngomongkan saya tuh nggak pernah sekali atau ngerti baca Al-Quran, tetapi yang menarik omongan dia ada ayatnya semua gitu. Dia ngomong gini, saya tunjukin, oh kok bisa nyambung ya? Ya iya, karena mungkin Bapak nggak perlu teksnya lagi, karena kenapa? Bapak sudah menyentuh hatinya dan mengikuti hatinya bahwa hati dan buku di luar itu pasti sinkron. Gitu. Maka maaf ya, orang yang hafal kitab suci belum tentu hatinya terbuka, belum tentu. Dan itu tidak menjadi grade bahwa orang ini soleh, soleha, dan seterusnya. Dibaca, apalagi dibunyiin doang gitu. Dibunyiin nggak ngerti lagi isi. Kan di tradisi Islam gitu ya, hatam berapa kali? 30. Sholat rajin, baca apa ini ya? Maknanya apa? Belum alam di sholat. Isinya. Saya nggak tahu isinya apa. Dibunyiin doang. Kan saya sering kasih analogi, ya ibu bapak datang ke dokter, dikasih resep tiap hari dibacain, dekolnya kanan bawah, dekolnya kanan bawah. Sembuh nggak sakitnya? Enggak, orang nggak ditembus. Betul nggak? Jadi rajin baca kitab suci, maaf ya, itu belum prestasi loh. Rajin sholat, rajin ke pura, rajin ke masjid, rajin umroh, belum prestasi sama sekali. Karena itu adalah bridge-nya. Itu adalah jembatan. Karena titik puncaknya adalah kembali ke situ. Makanya nanti kita akan lihat dalam beberapa perspektif historis, kalau mau Nabi Muhammad, mau Yesus, mau Buddha sekalipun, selalu merujuknya ke situ. Makanya ibu bapak maaf ya kalau sedikit cerita dalam teologis, itulah kenapa Nabi Muhammad tidak menulis Quran. Karena Nabi Muhammad nggak pengen kita percaya sama buku gitu. Dan ketika Nabi Muhammad, kalau kita bicara dalam konteks ini, dia adalah orang yang mendapatkan petunjuk tanpa tulisan, karena langsung ke hati. Maka dia nggak perlu baca untuk ngerti. Digosipin yang nggak bisa baca. Padahal bukan itu. Padahal dia nggak perlu tulisan untuk mengenal Tuhan, karena kenapa? Dia terkoneksi langsung kepada Tuhan. Sampai sini oke? Sip? Berarti ada di luar atau ada di dalam? Jadi saya suka kasih ilustrasi gini. Ibu bapak kalau distributor utamanya ada di sini, ngapain terlalu banyak ambil barang dari subagen gitu Bu? Kan ini gini-gini subagen nggak jelas nih. Betul nggak? Atau figur otoritas ini percaya itu subagen. Tapi dia oke. Tapi jangan lupa bahwa distributor utamanya ada di sini. Once we connect with our heart, the true self will come. Kenapa? Karena sekali lagi, jangan lupa di dalam diri kita ada utusan Tuhan langsung yang namanya hati nurani. Cuman kita nggak mau membukanya aja sih. Kita lebih percaya sama omongan orang yang pakai kostum yang gimana banget, tapi lupa bahwa the essential ada di dalam diri kita. Sampai sini oke? Sip? Dapat ya? Nah, kita sebentar lagi mau belajar connect ke sini. Makanya nanti ibu bapak boleh cek ya, ini udah diteliti juga sama beberapa saintis. Hati kita itu punya kecerdasan gitu. Maka kalau ibu bapak dan saya mencari solusi ke otak, ibu bapak kalau mencari solusi langsung mikir nggak kira-kira? Ya, rata-rata begitu ya. Jangan lupa bahwa otak ini organ polaritas. Otak dia hanya tahu mana yang positif, mana yang negatif. Positif, negatif. Makanya dari jawaban ke sini bukti. Makanya kenapa jawaban nggak pernah terjadi di sini? Karena tugas ini hanya mencacah sebetulnya. Tapi jawaban sejati adanya di sini. Karena kenapa? Hati adalah non polarity. Dan bahkan dia akan memberikan jawaban sebelum pertanyaannya selesai. Makanya banyak orang mencari jawaban sekarang dengan banyak pertanyaan. Soal itu harus saya sampaikan. Once kita belajar ini, maaf ya, ibu bapak nggak akan dapat jawaban. Tapi ibu bapak pertanyaannya yang hilang. There is no question lagi. Disitulah aku tidak ragu-ragu. Sampai sini oke? Sip ya? Nah, sekarang
kita supaya bisa masuk ke sini, karena kita akan letting go something, untuk bisa membuat otak ini agak sedikit pause, kan berarti Ibu Bapak rumusnya flip flop ya. Otak on, hati off. Kalau hatinya on, otaknya idle. Jadi kalau meditasi mengosongkan pikiran nggak bisa, tapi mengidlekan pikiran, bukan kosong. Oke, sampai sini. Dan kalau ini nggak dilatih, dia akan kompulsif banget karena dia paling pengen banget untuk terus terbang. So that's why kita perlu untuk masuk ke sini. Oke? Sampai sini oke? Rumusnya ada 3, Bu. Namanya SSP. Santai, senyum, pasrah. Lihat lagi. Santai, senyum, pasrah. Orang yang hatinya ketutup susah senyum aja. Asik. Dan dia nggak bisa santai. Ibu Bapak, saya pernah diundang sama korporat 2 hari cuma ngajarin senyum. Bukan. Saking susahnya orang senyum, stres. Cuma Ibu Bapak renung-renungnya nggak banyakan senyum nggak sih dalam keseharian gitu. Dan itu tertampak dari sini tuh tertampak. Siap ya? Santai, senyum, pasrah. Sampai sini oke? Sampai sini oke? Nah, dan ini mungkin saya mau kasih satu jurus Ibu Bapak. Kalau cocok boleh dipakai, kalau enggak nanti Ibu Bapak boleh pakai jurus yang lain. Tapi ini hanya suggest. Oke. Ada satu perspektif bahwa kemana kesadaran kita pergi, energi akan mengalir. Oke? Where awareness goes, energy flows ke situ. Energi itu kayak air, bukan? Kalau di depan taman ini ada pohon apel sama pohon semangka, apel yang dikasih air terus yang tumbuh adalah apel. Oke? Dan energi itu akan mengalir ke tempat yang kita sentuh. Maka touching itu penting banget. Maka sebentar lagi kita akan belajar menyentuh hati. Dan ketika kita hatinya disentuh, dia seperti saklar switch on atau switch off gitu. Nah, menariknya, Ibu Bapak, saklar on and off hati kita kalau di dalam struktur cakra itu ada di cakra jantung kita. Oke? Di tengah-tengah 3 ke atas dan 3 ke bawah dan 3 ke atas. Nah, oleh karena itu kita akan coba untuk bagaimana menyentuh hati ini supaya kita bisa switch dari otak ke hati dan kita akan bisa sebentar lagi untuk melakukan lagi. Sampai sini oke? Sampai sini oke? Duduknya boleh lebih tegak. Kacamata ditutup. Ingat, nomor 1 santai. Dah. Oke, sekarang Ibu Bapak cari dulu switch button-nya. Switch button-nya itu ada di tengah-tengah di dada kita. Ya, nanti pakai tangan kanan satu aja, nanti tangan kirinya di bawah ya. Nanti saya akan sebut gini Bu, silakan sentuh hatinya. Sentuh. Coba Ibu Bapak cari dulu posisi enak yang tengah-tengahnya di mana. Dikasih tanda, nanti ada otomatis. Ingat, kemana tempat kita menyentuh, energi mengalir ke situ. Nah, sekarang turunin dulu. Nah. Pejamkan dulu matanya sampai dan rileks. Masuk ke dalam santai dan rileks seperti biasa. Biarkan pendengaran Ibu dan Bapak untuk mendengarkan apa adanya suara di sekitar kita. Nyaman,
senyaman mungkin, pokoknya masuk ke wilayah santai. Terus sip. Sekarang pelan-pelan, ingat ya, pelan-pelan, tidak besar-besar. Tangan kanannya angkat untuk menyentuh hati. Jangan cepat-cepat, santai. Sentuh pakai jari tengahnya. Coba rasain ketika disentuh ada perasaan atau rasa yang beda. Oke, sekarang jauhkan beberapa senti ke depan tangannya, jauhin, jangan disentuh dulu. Rasain sekarang seperti apa. Sekarang perlahan-lahan sentuh lagi hati. Nah, coba rasain. Jauhin lagi, jangan cepat-cepat. Nah, ini waktu tanpa sentuh, gini nih rasanya nih. Sekarang silahkan disentuh lagi hati. Oke, tetap disentuh ya. Tapi saya mau nanya, dijawab aja. Ibu bapak merasakan nggak ketika sentuh dan tanpa sentuh ada rasa yang berbeda? Boleh dijawab? Beda? Bagus. Sekarang plus satu lagi, silahkan senyum, senyum sampai benar-benar pegal, senyum, senyum, senyum. Oke. Sekarang sambil sentuh hati dan senyum. Terus sekarang bedain, kembali cemberut sekarang. Jauhin lagi tangannya sedikit. Ini udah cemberut, plus hatinya nggak disentuh lagi. Coba rasanya gimana? Rasain sekarang. Sekarang sentuh hati sambil tersenyum, manis lepas. Lebih senyum lagi, lebih senyum lagi. Ibu, bapak, nanti rasain akan ada yang menarik kita untuk lebih tersenyum. Jangan dilawan rasa itu. Nah. Oke, sekarang cemberut. Cemberut. Jauhin lagi tangannya. Dan ditaruh lagi di pangkuan tangan. Dan silakan buka. Oke. Ada yang bisa cerita nggak? Waktu saya tadi melakukan sentuh aja tanpa senyum, sentuh dengan senyum, perbedaannya seperti apa? Boleh? Ada yang bisa cerita? Atau gini, ngerasain nggak beda antara sentuh plus senyum dan tidak sentuh dan tidak tersenyum? Bisa bedain nggak? Apa rasanya ibu bapak ketika sentuh dan tersenyum? Apa rasanya? Ringan ya? Nice. Sip ya? Nah, sebentar lagi kita akan menyaksikan dia. Minimal ibu bapak hari ini ketemu utusannya dulu. Ya, nanti ketemu dianya masing-masing. Tapi at least ibu dan bapak akan berjumpa. Oke, sampai sini. Sip ya, santai, relax, dan mungkin nanti akan ada beberapa guidance yang saya bikin secara universal. Setuju? Sip?
Lepas lagi kacamatanya boleh, santai dan rileks. Matanya boleh dipejamkan. Santai dan rileks, matanya dipejamkan. Dan mulai tersenyum manis. Lepas ya, lepas. Santai dan rileks. Oke. Tetap tersenyum manis, lepas. Biarkan pendengaran mendengarkan apa yang dia mau. Mati saat-saat ini, santai dan rileks. Lahan, jangan tergesa-gesa. Boleh disentuh hatinya pelan-pelan. Dan merasakan ketika menyentuh hati dan tersenyum manis lepas. Rasakan perasaannya. Santai dan rileks. Dan ikuti perasaannya. Di mana perasaan itu akan membawa kepada hati yang lebih terbuka. Dan biarkan semua beban, kecemasan, ketakutan untuk lepas. Dan hanya menyaksikan untuk terhubung dengan hati. Tetap tersenyum manis lepas ke hati. Dan biarkan keterhubungan terjadi tanpa direkayasa dan dimodifikasi. Tetap tersenyum manis lepas, santai dan rileks. Dan kita akan berserah dalam bentuk doa, tidak perlu diikuti, tidak perlu diulang-ulang, nikmati dengan hati dan senyum manis lepas. Santai dan rileks. Tetap tersenyum manis lepas ke hati. Dan tersenyum kepada seluruh keberadaan semesta. Tuhan yang terkasih dan tersayang, kasih sayang-Mu bantu kami untuk membuka hati kami
untuk mengarahkan hati kami kepada-Mu saja. Tuhan yang terkasih dan tersayang, kasih sayang membantu kami untuk memasrahkan semua beban, kekhawatiran, dan kecemasan untuk Engkau murnikan, sucikan, untuk Engkau tarik kami kepada lautan kasih sayang-Mu yang tidak terbatas. Tuhan yang terkasih dan tersayang, terima kasih atas kesempatan hidup, merasakan hidup, menikmati hidup, dan mensyukuri hidup. Santai dan rileks. Rasakan pada saat ini hatinya jauh lebih terbuka, lebih ringan, lebih damai, dan lebih bahagia. Dan nikmati saat-saat ini, di mana saat ini boleh jadi sesuatu yang sangat dirindukan, yang selama ini aku cari, yang selama ini aku kejar, yang selama ini tidak pernah jauh dari diriku. Dan rasakan betapa tidak terbatas kasih sayang Tuhan, dan kita semua hanya bisa dibantu oleh kasih sayang. Tuhan yang terkasih dan tersayang, kasih sayang-Mu bantu kami untuk Engkau memberikan kekuatan kepada jiwa, untuk Engkau menarik kami ke dalam lautan kasih sayang-Mu yang tidak terbatas. Untuk kami hanya menghadapkan kepada wajah-Mu saja. Tetap santai dan rileks, senyum manis lepas ke hati, dan ikuti perasaan hatinya yang semakin luas, dan biarkan kita semua ditarik kepada lautan, ditarik kepada lautan kasih sayang. Santai dan rileks.
Dan tangannya boleh dikembalikan ke pangkuan, tidak tergesa-gesa, santai aja. Tante senyum manis lepas. Dan kita boleh membuka mata perlahan-lahan sambil mengusap wajah kita penuh dengan kasih sayang. Boleh saling berterima kasih sama sebelahnya. Say thank you, terima kasih. Itulah kalau boleh disebut aku bersaksi. Tidak ada sesuatu, semuanya ada di dalam. Ada rasa plong Ibu Bapak? Lepas gitu? Nah, oke. Ibu Bapak ini bagus banget kalau dilatih tiap hari di sini. Jadi once Ibu Bapak lagi gak enak, cari ruang sebentar, senyum, 1 menit, 2 menit cukup. Diulang lagi, segitu, 1 menit, 2 menit cukup. Nanti boleh kalau ada yang minat atau pengen melatih lebih dalam, guidance-nya nanti boleh saya kasih. Ya, nah, so this is the best part-nya Bu. Rasanya enak Ibu Bapak ada ya? Nah, ini Bu. Sekarang, karena udah oke, vibes-nya enak, kita akan belajar dan kita akan letting go-kan sesuatu. Ibu Bapak, nanti saya kasih waktu 10 minutes, ya lumayan nih. Tapi nggak usah kemana-mana, diem aja di tempat. Ibu Bapak, tolong di 10 menit berikut ini, Ibu Bapak cari 3 hal yang kira-kira masih sangat mengganggu dalam hidup ini. Entah hal yang paling kesel, hal yang paling benci, hal yang paling itulah aja. Kalau 10 kan kebanyakan ini 3 aja maksudnya. 3. Hal yang paling lagi gak enak pun nanti 10 menit itu coba Ibu Bapak rasa-rasa saya tuh sebenarnya apa sih, gak enak apa sih. Ibu Bapak maaf ya, kalau gak ada gak usah dipaksain, gak usah. Tapi yang udah-udah gak mungkin gak ada sih. Sekecil apapun perasaan yang kita rasa nggak enak, mau itu sama pasangan, sama anak, sama orang tua, sama teman, ataupun di rekan bisnis, atau apapun bukan, apapun, anything yang kaitannya sama sesuatu yang masih dianggap berat dalam tanda petik, tolong deskripsikan dalam beberapa kalimat. 3. Ini lebih baik kalau ditulis, tapi kan ada handphone masing-masing, boleh? Di notes-nya, Ibu Bapak lampiaskan dengan cerita di situ. Tapi ceritanya beberapa kalimat aja, nggak usah jadi cerpen, nggak usah ya. Nanti cerpen di rumah aja. Contoh, aku tuh lagi kesel deh sama rekan kerja aku karena dia tuh gini, dan aku merasa bahwa dia gini. 1 udah. Yang kedua, aku kemarin tersinggung deh sama mertuaku, atau aku tersinggung deh sama menantuku karena dia gini. 2. Yang ketiga, nah, sip, oke. Jadi in 10 minutes kita akan melakukan yang namanya self talk. Ibu Bapak silakan ajak ngobrol dirinya, tanya baik-baik, are you okay? Apa yang kamu rasain dan apa yang masih berat di dalam kamu? Clear? Bisa dingertiin? Handphonenya boleh dipersiapkan, tapi disarankan nggak usah langsung ke Facebook, kalau dipencet jadi status jangan ya, nanti ketahuan. Sip, in 10 minutes kita akan kembali 9.44. Silakan.
3, nggak usah banyak-banyak, 3 aja. Ceritakan dengan bahasa masing-masing, yang penting tercurah. Kalau aku begini, aku begitu, aku begini. Kalaupun mau break sambil ke toilet juga boleh. In 10 minutes, please do self-talk. Boleh minta maaf sama dirinya dengan penuh kerelaan dan kejujuran. Wahai diriku, maafkanlah aku. Dan tetap tersenyum selepas. Santai dan relax. Nikmati saat-saat ini, bersyukur. Dan kita akan proses untuk letting go. Tidak perlu dipikirkan caranya, tidak perlu dianalisa, ikuti aja dengan hati. Ingat, santai, senyum, dan pasrah. Lepas. Senyum. Tuhan yang terkasih dan tersayang, kasih sayang membantu kami untuk membuka hati kami dan mengarahkan hati kami hanya kepada-Mu saja. Dan biarkan kasih sayangnya menyentuh hati kita. Kita hanya menikmati, kita hanya bersaksi, dan terus tersenyum habis lepas. Tuhan yang terkasih dan tersayang, kasih sayang membantu kami untuk memasrahkan semua kotoran-kotoran dan luka di dalam hati kami, baik yang kami sadari atau tidak, karena hanya kasih sayang-Mu lah yang dapat membantu kami untuk melepaskannya. Tidak perlu dipikirkan, tidak perlu dibacakan lagi, alirkan saja. Hanya menikmati untuk kita melepaskan satu persatu. Tuhan yang terkasih dan tersayang, kasih sayang membantu kami untuk memasrahkan poin nomor 1. Biarkan kasih sayangnya membantu dan kita hanya menyaksikan dengan tersenyum habis lepas. Hanya menikmati saat-saat ini
terlebih bersyukur berterima kasih. Rasakan hatinya semakin terbuka, ringan, santai dan rileks. Tuhan yang terkasih dan tersayang, kasih sayang membantu kami untuk memasrahkan opsi kedua kami. Tidak perlu dipikirkan, pasrahkan dan biarkan kasih sayangnya membantu kita semua untuk dimurnikan, dibersihkan, dan disucikan. Rasakan pada saat ini jauh lebih ringan dari sebelumnya. Tetap tersenyum manis lepas, senyum manis lepas, santai dan rileks. Syukuri saat-saat ini, nikmati saat-saat ini. Tuhan yang terkasih dan tersayang, kasih sayang membantu kami untuk memasrahkan opsi ketiga kami. Dan biarkan kasih sayangnya menarik kita semua ke dalam lautan kasih sayangnya yang tak terbatas. Tetap santai dan rileks. Dan rasakan tubuh kita ringan, lepas. Bersyukur, berterima kasih, bahagia dalam lautan kasih sayangnya yang tak terbatas.
Dan perlahan tangannya boleh dikembalikan ke pangkuan, tidak terburu-buru, santai aja, enjoy, relax. Dan boleh tubuhnya dipeluk masing-masing, disayang, dicintai, dan berterima kasih. Terima kasih, terima kasih, dan terima kasih. Mari kita usap wajah kita berdua dengan cinta kasih, dan boleh membuka matanya perlahan. Boleh berterima kasih kepada sebelahnya. Terima kasih, dan terima kasih. Dan boleh kita tepuk tangan untuk kita semua. Oke. Ada feel good, teman-teman? Oke ya. Sip. Dan sekali lagi, semoga ini menjadi pintu gerbang untuk teman-teman bersaksi. Jadi kalau sekarang gosipnya Tuhan itu dekat, udah bukan gosip gitu. Dan aku menyaksikan dia, dan bukan hanya menjadi sesuatu yang dikata-katakan. Oke? Sip ya? Dan kata kuncinya adalah bila karena habis ini enak, besok gitu lagi, nggak dilatih, nggak ngaruh. Karena yang paling terpenting bukan retret di sini, tetapi diaplikasikan dalam keseharian. Oke, teman-teman, terima kasih banyak. Senantiasa sesi kita di pagi hari ini menjadi jembatan untuk teman-teman bisa menemukan dia, menemukan yang tidak pernah jauh, yang mungkin selama ini tidak bicara. Dan dilatih sekali lagi, jangan lupa. Dan senantiasa kita terus santai, senyum. Jangan lupa latihan senyum, ya, santai. Kalau mau nggak malu pakai masker nggak apa-apa, jadi senyum-senyumnya kemana-mana nggak kelihatan. Oke, saya minta feedback beberapa kalimat simpel aja apa yang dirasakan per saat ini. Mulai dari paling sebelah sini. Aja apa sih rasanya? Buat saya rasanya plong, efek kembali ke memori yang bikin jadi emosional banget. Terus yang keduanya jadi agak lega ya, belum sepenuhnya 100%, tapi ya. Boleh tepuk tangan. Semuanya kita 4 aja. Siapa aja? Oh, boleh. Silakan. Bye. Tapi setidaknya
Nah, hati yang ternyata was always smiling, was saya jadi teringat kata-kata, he is the most compassionate, he is the most merciful, and ternyata that's the heart. Yang tak terjadi, tak terpisah. Has always been with us. And Boleh tepuk tangan. Terima kasih. Boleh tunjuk satu siapa aja? Mau renter boleh. Siapa? Oke. Ya, Ibu Lina mungkin silakan. terima kasih. Saya itu yang paling kata-kata yang paling singkat. Boleh lebih dekat sedikit? Nah, Yang paling singkat adalah terima kasih. Terima kasih. Banyak buat terima kasih. Sampai hari ini, terima kasih. terima kasih. Boleh tepuk tangan. Satu lagi, Ibu. Kayaknya tadi kan cewek udah ya, cowok ini kayaknya bapak-bapak gitu. Hah? Boleh? Oh, atau dua lagi boleh. Kalian boleh nanti ke silakan. Ya, terima kasih yang tadi saya rasakan adalah semua ketakutan saya dari terima kasih Tuhan, terima kasih semesta, terima kasih semuanya. Terima kasih. Boleh tepuk tangan. Mas, silakan. Bahkan saya masih merasakan getar itu dan sedahsyat itu. Luar biasa, ini pengalaman yang luar biasa, nggak berhenti dan so powerful, luar biasa, amazing. Masya Allah. What an experience. Thank you very much. Terima kasih. Boleh berdua. Sekali lagi paling kencang buat kita semua. Tepuk tangan. Teman-teman, terima kasih. Semoga ini menjadi good opening start, dan yang paling penting ingat kata kuncinya adalah latihan. Karena kalau tidak terus dilatih, kita tidak akan berlatih. Tapi saya mau mengucapkan selamat karena kita semua baru saja bersaksi, dan mungkin apapun yang sering kita ucapkan hari ini kita sudah diucapkan. Tapi setuju tadi statementnya bahwa this is so powerful, dan mudah-mudahan kita selalu menyadari bahwa kasih sayang semesta tidak pernah terbatas. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada hal yang tidak tepat dan tidak pas. Semoga teman-teman ibu dan bapak tetap sehat dan bahagia. Terima kasih. Selamat siang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun. Terima kasih. Saya kembalikan ke Bapak MC. Silakan. Oh, ini Bapak.